Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erina Swanti dengan NIM H10512010182. Di video kali ini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat. Nah, website yang saya buat adalah website tentang berita. Nah, dan ini adalah websitenya. Di sini mode home-nya, di sini ada selamat datang, lalu di sini ada nama websitenya yaitu portal berita. Maksudnya portal berita dan informasi. Di sini ada beberapa kategori yang saya buat, yaitu edukasi, kesehatan, teknologi, olahraga, wisata, makanan, dan ekonomi. Nah, di sini misalnya kita pengen baca nih, ya. Misalnya di sini kita klik yang ini. Selengkapnya itu kita bisa langsung baca gitu. Di sini ada keterangannya, penjelasannya ada. Misalnya kita pengen langsung nih baca seperti yang ada di website yang ada di tampilan Google, misalnya seperti ini. Nah, kita mau yang ini. Langsung gitu bisa. Bisa seperti ini ataupun kita mau baca per kategori, misalnya yang kesehatan misalnya. Nah, di sini saya buat buat dua saja. Untuk bagian kesehatan kita bisa menambahkan lebih dari 2 gitu. Bisa mau 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Misalnya yang ini, kita klik yang manfaat buah untuk kesehatan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada tampilannya, di sini kita bisa tinggalkan komentar, nama, email gitu. Kita misalnya contoh ya, namanya kita ingin ninggalin namanya adalah Budi. Emailnya misalnya Budi22 gmail.com misalnya. Misalnya komentarnya, penjelasannya sangat baik. Nah, misalnya kita seperti ini. Nanti ini akan langsung mengarah, komentarnya bakal langsung masuk di bagian adminnya. Oke, mungkin sekedar ini aja untuk tampilan websitenya. Kita kembali ke mode home. Nah, dan ini adalah tampilan untuk administratornya. Untuk adminnya itu, tampilan adminnya. Di sini ada beberapa kategori yang telah saya buat seperti yang ditampilkan tadi. Nah, di sini itu kita bisa nampilkan gitu gambarnya, bisa wisata, teknologi, edukasi, kesehatan, olahraga, makanan gitu ataupun ekonomi. Nah, di sini kalau mau kita tambahkan kategori, kita tinggal masukkan nama kategori yang kita inginkan dan upload gambarnya. Habis itu tinggal klik tambah. Setelah itu untuk di bagian komentar, nah ini bagian komentar tadi ini, komentar Budi udah masuk ya, di bagian artikel manfaat buah untuk kesehatan, dan isi komentarnya penjelasannya sangat baik, dan statusnya tidak dipublish. Nah, jadi kita sebagai admin bisa mengedit, mau publish atau tidak publish. Tapi kalau di publish, ya kita publish, otomatis statusnya sudah publish, dan kita cek di bagian tadi ya, di bagian ini kesehatan, kita cek pas sudah dipublish. Dan ini Budi, penjelasannya sangat baik. Oke, sudah masuk. Di bagian admin sendiri kita bisa menambahkan tambahan admin di sini. Dan ini kita bisa tambahkan adminnya gitu. Ataupun di profile ini gunanya untuk ganti nama websitenya yang ini gitu. Dan tinggal logout. Nah, kita masukkan nama saya tadi. Ini kalau kita mau tambahkan adminnya juga bisa. Dan kita langsung login lagi gitu. Dan saya akan menjelaskan shortcut pentingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian SQL, di bagian database. Nah, di sini ada set SQL mode no auto value on 0. Nah, kemudian di sini ada start
transisinya. Di sini kita bagian struktur dari tabel artikel. Di situ kita buat create table. Di sini ada ID artikel, kode artikel, judul artikel, isi artikel, gambar, tanggal, status, ID kategori, dan ID pengguna. Dan di bawah sendirinya itu adalah insert info, yaitu dumping data untuk tabel artikel. Gitu. Jadi nanti kita di sini buat kode gitu. Kode untuk tiap kategorinya. Lalu di sini ada struktur dari tabel kategori, ada ID kategori, nama kategori, dan gambarnya. Dan di sini ada dumping data untuk tabel kategori, struktur dari tabel komentar, pokoknya sekedar-sekedar yang untuk buat tabel-tabelnya gitu. Dan ini ada masih banyak lagi di bawah, bisa lihat di layarnya. Kemudian kita langsung aja di bagian admin. Nah, di sini di bagian admin, di sini kita mengambil data, barang, dan kode paling besar. Di sini ada include, convert database PHP, MySQL list, query. Nah, di sini ada select from pengguna, where ID pengguna. Lalu di sini kita ada kode pengguna, nama pengguna, email, nomor telepon, username, dan password status. Itu yang di bagian edit, bagian admin. Lalu di bagian hapus ya, di bagian hapus seperti biasa shortcut-nya. Di bagian indeks. Nah, di bagian indeks di sini bagian untuk tabel tambah admin. Ada nomor, nama, email, status, dan aksi seperti yang di tampilan yang ini. Nah, ada nomor, nama, email, status, dan aksi gitu. Lalu di sini ada include database-nya, perintah SQL untuk menampilkan daftar pengguna yang berelasi dengan tabel kategori. Yang ini shortcut untuk menampilkan data dengan perulangan while. Ini bagian penutup. Kemudian di sini bagian modal. Ini bagian header, bagian body, bagian footer. Dan ini aja soal yang untuk bagian tambah adminnya ya. Nah, ini di bagian tambahnya. Di bagian tambah tidak jauh berbeda sih. Di sini ada kode pengguna, nama pengguna, ada Gmail, status, password gitu. Dan di sini ada di bagian include file, koneksi, dan koneksi ke database. Ada fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Gitu. Dan ini ada query, menginput data ke dalam database. Ini query-nya. Ini ada mengeksekusi perjalanan query, yaitu hasil sama dengan MySQL underscore query. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi apakah berhasil atau tidak dalam mengeksekusi query di atas. Shortcut-nya seperti yang di bawah ini. Tuh. Mungkin itu saja yang menurut saya shortcut-shortcut yang penting gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.